Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan. Tidak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Yudin Takyudin sebagai dosen pengampu. Izinkan saya Salwa Fadila dengan dua rekan saya, Aini Nahleta dan Muhammad Miftah, untuk menyampaikan materi pada malam ini mengenai etika moral dan akhlak dalam Islam. Etika ialah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu, suatu ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Etika dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang azas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Sebagai cabang pemikiran filsafat, yaitu ada dua, objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme merupakan nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Sedangkan subjektivisme yaitu suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan. Macam-macam etika. Ada deskriptif dan normatif. Berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan etika normatif, yaitu memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Adapun peran dan fungsi etika, yang pertama, mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Yang ketiga, memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Dan yang terakhir, menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aini. Baik, terima kasih Salwa. Selanjutnya, penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika bergaul dengan orang lain. Jaga dan perhatikanlah kondisi orang, kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Etika bertamu, jangan Anda membebani tamu untuk membantumu karena hal ini bertentangan dengan kewibawaan. Jangan tidak hadir sekalipun karena sedang berpuasa, tetapi hadirlah pada waktunya. Etika di jalan memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Etika makan dan minum, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Etika berbicara, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Etika bertetangga, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Selanjutnya yang kedua ada moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin mos, artinya tunggal, mores, jamak, dan kata moralis bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata moral berarti mempunyai dua makna. Pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kedua, kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati atau keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Selanjutnya yang ketiga ada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isi masdar bentuk infinitif dari kata akhlaqo, yufliku, ihlaqan sesuai timbangan atau wazan, sulasi majid af'ala, yufilu if'alan yang berarti al-sajiyah atau perangai, atau bi'ah, kelakuan, tabiat watak dasar, al-adat kebiasaan, kelaziman, al-maru'ah, peradaban yang baik, dan al-din
yaitu agama. Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat pada pakar di bidang ini. Ibnu Miskawai yang selanjutnya dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu, misalnya secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu, Imam Al-Ghazali yang selanjutnya dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan dengan agak lebih luas dari Ibn Miskawai mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, ciri-ciri perbuatan akhlak. Yang pertama, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, dilakukan dengan ikhlas. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Miftah. Baik, terima kasih Imi. Selanjutnya ada macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu yang pertama ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dapat berupa yang pertama beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukannya terhadap perintah Allah. Yang kedua, dapat berupa berzikir kepada Allah, yang berarti mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah juga dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Selanjutnya ada berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah berarti memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena doa merupakan pengakuan atas keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Selanjutnya ada tawakal kepada Allah yang berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Yang terakhir ada tawaduk kepada Allah, yang berarti rendah hati di hadapannya. Akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri dapat berupa sabar, yang berarti perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Nah, sabar juga dapat diungkapkan ketika melakukan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua ada syukur, berarti sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Selanjutnya ada tawadu. Tawadu itu berarti rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, seperti orang tua, orang muda, kaya maupun miskin. Lanjut ada akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarganya, yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Baik kepada keluarga dapat berbentuk seperti menyayangi dan mencintai orang tua sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. Yang kedua ada menaati perintah. Yang ketiga meringankan beban. Dan yang terakhir menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Terdapat juga akhlak kepada sesama manusia. Akhlak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak terpuji atau mahmudah, dan yang kedua ada akhlak tercela atau mazmumah. Akhlak terpuji ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada husnuzon, yang berarti berprasangka baik, perkiraan dan dugaan yang baik. Hukum kepada Allah dan Rasulnya wajib. Wujud husnuzon kepada Allah dan Rasulnya antara lain meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kebaikan manusia. Yang kedua ada tawadu, yang berarti merendah hati. Orang yang tawadu berarti orang yang merendah diri dengan pergaulan. Lawan kata tawadu adalah takabur. Selanjutnya ada tasamu, yang berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menghargai sesama manusia. Yang terakhir ada ta'awun, berarti tolong-menolong, gotong royong, membantu dengan sesama. Dan yang kedua ada akhlak tercela atau mazmumah, itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada hasad, yang artinya iri hati, dengki.
Yang kedua ada dendam, yaitu keinginan keras dalam hati untuk membalas kejahatan. Yang ketiga ada gibah dan fitnah, yang berarti membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Apabila kejelekan yang dibicarakan tersebut memang dilakukan orangnya, itu dinamakan gibah. Sedangkan apabila kejelekan yang dibicarakan itu tidak benar, itu disebut fitnah. Yang terakhir ada namimah, atau yang berarti adu domba. Adu domba ini menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain, dengan maksud terjadi perselisihan antara keduanya. Persamaan etika, moral, dan akhlak. Persamaan dari ketiganya tersebut, yang pertama ada membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah atau motif perilaku. Dan yang kedua, ketiganya tersebut merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Selanjutnya ada menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik atau buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya ada masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriah. Objek dari akhlak, etika, dan moral yaitu perbuatan manusia, ukurannya yaitu baik dan buruk. Perbedaan etika, moral, dan akhlak. Perbedaan dari sisi makna yaitu untuk akhlak dia berarti perangai atau perbuatan kita. Kalau moral maknanya itu nilai atau ketentuan baik dan buruk, sedangkan etika maknanya ilmu tentang baik dan buruk. Untuk sumber atau dasar dari akhlak yaitu berasal dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Sumber atau dasar dari moral yaitu adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Sumber dasar dari etika yaitu adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Untuk sifat atau nilai dari akhlak itu berupa universal dan abadi, sedangkan moral, lokal dan temporer, dan etika masih sama seperti moral yaitu lokal dan temporer. Dalil mengenai etika, moral, dan akhlak yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, jauh dari syirik atau sesat, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikianlah agama yang lurus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik pada kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.